Nah, oke, Bu Diana sudah bergabung. Baik. Baik. Alhamdulillah pada siang hari ini fi hadzal nahar al-mubarak nastati an najtami. Naam, kita sapa dulu Bu Diana. Kaif haluki Bu Diana? Bi khair. Alhamdulillah berkhair Ustadz. Alhamdulillah, Masya Tadinya Allah. nggak mau ikut, rada-rada ngantuk abis vaksin, tapi nggak bisa Oh, tidur, ya sudahlah. Masya Allah. Semoga Iya, jadi obat. Masya Allah. Tapi kalau ketiduran nggak apa-apa Bu, karena mungkin butuh istirahat habis vaksin. Ya itu Ya, bawaannya mungkin yang ngantuk berat. Ngantuk. pengalaman yang Iya, udah vaksin mungkin ya ngantuk berat ya. Ya Iya. Alhamdulillah. ya. Tadi apa ya? Pengen tidur-tidur gimana? Baru pertama, Bu. Pertama ya. Gimana? Nanti Bu Diana kalau tidak ada respon berarti mungkin Tiduran. ya kalah dengan ngantuknya. Nggak apa-apa ya. Oke. Baik. Tapi mudah-mudahan bisa ikut Ya, ya. Tapi makanya. kalau agak berat, memang berat ya nggak apa-apa ya. Oke, ini Semoga kita habis baru daripada tidur juga enggak ya. Mencari ilmu aja lah. Masya Allah. Nah, ahsanti, sahih. Baik, alhamdulillah ini kita baru buka ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah berikan kita kesempatan lagi untuk senantiasa menambah ilmu, menambah amal ya, menambah ketaatan dan selalu Allah berikan terus ya kesabaran istiqomah ya dalam menjalankan kehidupan ini. Ya terutama dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya kunci daripada ilmu agama itu adalah Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Ya, barang siapa yang bisa belajar bahasa Arab, maka seolah dia telah memegang kunci. Ya, kunci dari kalau kita ibaratkan ilmu syariah itu seperti gudang ilmu, seperti gudang. Nah, bahasa Arab ini adalah kunci daripada gudang tersebut. Kalau kita sudah punya kunci, maka membuka apa saja dari gudang tersebut kita bisa buka. Taib. Taib fi bidayah ya, fi bidayatid dars, pada permulaan pelajaran fi hadzal nahar ya, siang hari ini ana akan tampilkan sedikit tentang murojaah. Nah, murojaah untuk dars sebelumnya ya. Mungkin bukan dars kita sekarang sudah di dars 10. Jadi bukan dars 9 tapi dars yang sebelumnya lagi ya, sekitar dars 4 kalau nggak salah ya, dars 4. Jadi mumpung apa namanya sambil kita murojaah ya, untuk bab-bab yang sebelumnya atau dars-dars yang sebelumnya. Oke, Ana akan tampilkan. Oke. Bentar ya. Silakan yang punya pertanyaan. Ditanya. Nggak ada ya? Oke. Ada 2, Ustadz. 2. Nggak nanya karena emang udah ngerti semua, atau malah bingung yang mau ditanya. Iya. Ya, jadi bingung ya, antara bingung dengan antara nggak ada apa bingung ya. Nah, ya, tapi alhamdulillah kan berarti masih berpikir kan Ustaz. Nah, ahsanti, sahih ya. Daripada tidak ada berpikir kan. lebih baik bingung daripada tidak. Karena orang bingung itu adalah permulaan dari kepahaman ya. Kalau dia sudah mulai bingung ya berarti akan menuju pada suatu pemahaman. Tapi kalau dari awal ya, dari awal sampai akhir jelasin tapi begitu aja nggak ada kebingungan, maka ini ya antara antara tidak paham ya, tidak masuk ya, atau memikirkan yang lain. Nah, tapi kalau sudah mulai paham itu akan kebingungan dulu. Oke. Di sini ya, Durusul Lughal Arabiyah dars keempat ya, jilid 1 ini semuanya jilid kita masih di jilid 1 ya, di jilid 1 dari Durus Al-Lughal Arabiyah. Oke. Ini kita akan sedikit memecahkan soal-soal ya, yang insya Allah ini akan sedikit memberikan kita pemahaman tentang ilmu-ilmu ya, kaidah-kaidah yang sudah kita ambil sebelumnya. Kalau nggak bisa gampang ya, nanti anak kasih tahu. Ini untuk murojaah. Murojaah itu tidak harus bisa ya, yang penting kita akan diingatkan itu ya. Jadi anak sering di kelas-kelas anak itu sering anak bilang murojaah itu bukan ajang untuk apa namanya siapa paling bisa, tidak. Tapi di sini kita ajang untuk mengingatkan kembali yang sudah terlupakan itu. Jadi kalau lupa ya alhamdulillah, terlupa nanti anak ingatkan. Seperti itu ya. Taib. Kita mulai dari Bu Budi ya. Oke. Bu Rika kalau bersedia nanti bilang oke ya.
Oke, kita ke Bu Budi dulu. Ya. Nah, tafadholi Bu Budi. Di sini ada pertanyaan Aina Muhammadun. Ya, Aina. Aina Muhammadun. Di mana Aina. Muhammad? Nah. Ya. Di mana Muhammad? Jawabannya Muhammad? kira-kira yang mana jawabannya? Jim. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Di sini ada jim sama huruf dal, sama-sama huwa. Kenapa lebih pilih jim daripada dal, Bu Budi? Karena sesudah fi itu kan dia huruf jar harus ada kasroh. Aywa, nam, ahsanti. Oke, kita lihat jawabannya. Benar ya, jim. Nam, ahsanti, huwa fil ghurfati. Taib. Nah, berikutnya taib. Tafadhali Bu. Saya bisa, Ustaz, bisa lihat. Ya, oh Masya Allah. Tafadhali. Hati-hati Bu ya. Soalnya ini harus lihat soal. Nah, oke. Aina Yasirun. Apa Anda bacakan, Bu Rika? Aina Yasir, ya kan? Nah, Dimana benar. Yasir? Gimana Yasir? Jawabannya yang mana? Wa fil hamami. Yang? Kayaknya yang A ya Ustaz. Yang Wa A. fil hamami. Kayaknya, ya, kayaknya. Ya. Wa fil hamami. Aywa. Hammami. Ini pakai. Wa fil hamami. Iya, yang penting huwa fil hammami ya. Berarti di sini tidak ada yang lain kecuali A. Ya, oke, kita lihat benar ya. A. Jawabannya A, huwa fil hammami. Di sini hammam ini apa namanya? Dia ada tasdidnya, ada tasdidnya di sini. Fil hammami. Nah, ahsanti. Ustaz, kayaknya udah pernah deh Ustaz. Apa sengaja diulang lagi? Ini udah. Iya. Ini yang sebelumnya beda lagi yang sebelumnya. Kemarin deh kayaknya. Oh gitu. Berarti Kalau kita melihat dari sampai ke huruf sampai nomor kedua ini kayaknya sama. Sama dengan sebelumnya? Menurut saya begitu. Gimana Ibu-ibu? Oke. Berarti kita ke yang dars kelima ya. Oke, Afwan. Nggak apa-apa ya. Ainal miftah. Benar gak ini? Iya ya, kemarin nih. Kayaknya iya. Oke, nam, ahsanti. Afwan. Berarti Ana siapkan yang dars 5 sudah ada ya. Oke, Ana. Nam, ahsanti Bu. Siapa nih? Bu Budi ya? Boleh. Ya, yang tadi itu Bu Budi ya. Yang tadi mengingatkan. Saya sama oh iya. Ya, nam. Syukron. Tip Ana coba tampilkan yang dars kelima. Bentar. Waduh, kelewat ini kasih baratnya Ustaz tadi di kanan. Kenapa Bu? Tolnya lewat Bu. Iya, tadi udah lewat Bekasi Timur pas mulai. Ya Allah Bu. Saudara-saudara, nggak apa-apa Pak Ustaz. Asal jangan arah ke timur sana, ke Bandung deh Ibu. Ya Masya Allah. Taib. Harusnya tadi ini lagi di tol ya? Apa di jalan biasa Bu? Di tol Pak. Di tol, oh Masya Allah. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa dulu Bu Emi. Sudah bergabung. Kaif haluki Bu Emi? Khair. Alhamdulillah. Nah, ahsanti. Tayyib. Oke, di sini kita akan tampilkan ya. Bentar. Oke. Nah, ini dia ya. Ini dars keempat dan 5. Tayyib. Kaif haluki Bu Emi? Bi khair? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Tayyib. Di sini kita akan murojaah. Naam. Murojaah untuk bab atau dars 5 ayat 4 dan 5 ya. Kalau yang kemarin itu 4 ya, tadi sudah diingatkan oleh Bu Budi bahwa ini sudah kita ambil ya sebelumnya. Naam, ahsanti. Oke, kita mulai dari Bu Budi lagi ya, karena berarti itu yang sebelumnya kita tidak anggap. Oke, sekarang oke, naam. Kalau ini belum ya? Belum. Ini belum ya, Mas. Ingatannya luar biasa ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, tafadhali Bu Budi. Manakah penulisan nama yang benar? Yang A, Muhammadun Fatimatun gitu ya? Muhammadun wa Fatimatun. Yakin? Iya. Ya, kita lihat.
Ya. Kalau perempuan nggak pakai tanwin. Ya, kalau Ya. perempuan tidak bertanwin. Tidak bertanwin Oh. kalau perempuan. Fatimah gitu ya. Ayo Fatimah Oh. tu. Ya, Tuh, Fatimah tu bukan Fatimah tuh. Fatimatun Oh, tapi Fatimah tu. Berarti kira-kira yang mana? yang jim. Jim ya. Oke, kita lihat benar ya, yang jim. Jadi Oh, Muhammadun tanwin laki-laki, wa Fatimatu ya perempuan Imam. tidak bertanwin. Nam, ahsanti sahih. Berikutnya Bu Rika ya. Awas Bu Rika. Ntar lewat lagi. Udah jadi warna. Oh. Mau jawab nggak Bu Rika? Bayar tolnya jadi 2 kali. Ayo Ustaz sok, yang mana sekarang? Soalnya Nah, manakah penulisan nama yang benar? Silakan. Yasirun wa Maryamu. Yasirunnya yang mana? Sebentar. Yasirun wa Maryamu yang A Ustaz. A, Ya kan? yakin? Yasirun wa Maryamun. Yasirun wa Maryamu. Yasirun, oh yang dal. Dal ya. Oke, kita lihat Ya. ya, harfud dal. Jawabannya harfud dal. Jadi laki-laki tidak bertanwin, laki-laki bertanwin, perempuan itu tidak Perempuan, ya. tidak bertanwin bertanwin. namanya. Nah, ahsanti. Ini kemarin kita belum ambil ya? Benar nggak? Belum ya. Oke, tayyib. Sekarang berikutnya Bu Iis. Ya, tafadhali Bu Iis. Kira-kira yang mana? Manakah penulisan nama yang benar? Yang Hamzah Pak Ustadz. Yang Hamzah ya. Aliyun Hamzah. wa Zainabu. Aywa Aliin wa Zainab. Oke, kita lihat ya, benar ya. Hamzah A atau alif ya. Aliun wa Zainab. Naam, ahsanti sahih. Berikutnya kita ke Bu Emi. Ya, oke, bentar ya. Berarti sudah berlima ya. Oke. Bu Diana, afwan ya, Bu Diana dulu. Nah. Oke, Bu Diana siap? Oke. Iya, iya. Agak Ya, nanti berisik-berisik ini kalau ada yang renovasi. Nah, labas. Oke. Baik, tafadhali Bu Diana. Penulisan nama yang benar. Sebentar. Jadi Datu wa Khalidun. Iya, Khadijatu ya. Iya, Khadijatu wa Khalidun. Yang Mbak. Mbak ya, Khadijatu wa Khalidun. Nah, Alif. Ya, Mbak benar ya. Mbak, ya benar. Iya betul. Jawabannya Mbak benar. Ini sudah tampil jawabannya. Nah, ahsanti sahih. Baik, kalau A tadi ya Khadijatun wa Khalidun. Kebalikannya ya. Jadi yang benar adalah Mbak ya, Khadijatu wa Khalidun. Nah, ahsanti sahih. Berikutnya Bu Emi. Naam. Oke. Ya Pak Ustadz. Ya Bu. Ya, oke, tayyib. Naam. Ya, ini sudah berubah. Soalnya berubah. Berikut dua kata yang berurutan ma'rifah dan nakiroh adalah yang mana? Nakiroh ya, ma'rifah dan nakiroh. Mana ma'rifah, mana nakiroh. Ya, berurutan ya. Ma'rifah dulu kemudian nakiroh. Kira-kira yang mana? Ma'rifah, apa itu ma'rifah? Ma'rifah yang pakai alif lam yang tertentu Ya, yang udah sudah menentu ya. Khusus. Mananya khusus. Yang khusus. Benar, kalau sedangkan nakiro itu masih bermakna umum. Yang harfu alif. Alif ya, harful alif. Naam, ahsanti. Taib, kita lihat benar ya, al-mudiru wa mudarrisun ya. Seorang pimpinan itu dan seorang guru. Aywa, naam, ahsanti sahih. Al-mudiru wa mudarrisun. Taib. Berikutnya naam, kita kembali ke Bu Budi ya. Tafadhali Bu Budi. Berikut dua kata yang berurutan nakiroh dan ma'rifah. Kalau tadi ma'rifah dan nakiroh, sekarang kita balik nakiroh dan ma'rifah. Kira-kira yang mana? Dal, matbakhun wal hammamu. Oke, kita lihat. Ya, benar ya, jawabannya dal. Ya, matbakhun wal hammamu. Naam, ahsanti sahih. Taib, kita ke Bu Rika. Bisa Bu Rika? Ya Pak. Oke, taib. Naam. Berikut dua kata yang berurutan nakiro dan ma'rifah. Ya, di sini butuh tantangan ya, sedikit agak dikit ini. Ya. Muhammadun wal mudarrisu. Muhammadun wal mudarrisu. Berarti huruf apa?
Huruf jim. Jim, yakin? Oke, kita lihat ya jawabannya. Nggak mau berubah jawabannya Bu Rika? Nakira. Ya, hati-hati lihat jalannya Bu Rika. Oke, Taib. Kita jawab ya sama-sama. Ya, nanti di sini ada catatan. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti Bu Rika sudah menjawab bagian Jim ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya A. Jawabannya A, Mudarrisun wa Muhammadun. Di sini Anda taruh catatan, lihat panduan halaman 11 nomor 2. Ya, catatan nomor 2 untuk halaman 11. Ini kebanyakan kita lupa ya. Kenapa? Makanya di sini Anda tulis, di sini ada di buku panduan. Benar ya. Nama itu walaupun dia bertanwin ya, tapi dia masuk kategori ma'rifah karena bukan karena alif lamnya. Ya, karena nama itu sudah menentu. Kalau si Muhammad ya Muhammad, bukan seorang guru lagi. Ya, jadi gitu. Jadi kenapa Muhammadun ini masuk ma'rifah? Dia ma'rifah bukan karena alif lam, tapi karena sebuah nama. Ya, nama orang, nama kota, nama negara ini ma'rifah. Ini ma'rifah. Nama tempat ini ma'rifah. Aywa. Nah, ahsanti. Di sini anak tulis catatannya ya supaya kita tidak oh ini di mana Ustaz? Ini kok tidak pernah tidak pernah kita pelajari. Ada di buku panduan, nanti dilihat di halaman 11 ya, catatan nomor 2. Nah, oke. Bisa ya? Jadi di sini kita punya catatan bahwasanya nama itu dia ma'rifah. Jadi ma'rifah di sini kita sudah ketahui. Ada 2 ma'rifah, yang satu beralif lam. Nah, dan yang satu lagi adalah sebuah nama. Ya, sebuah nama, tempat, nama orang, nama negara, ini adalah ma'rifah. Nah, ahsanti. Baik. Berikutnya. Oke, bentar. Kita sekarang berarti ke Bu Diana ya. Oke. Bu Is, afwan ya, Bu Is. Nah, tafadhali Bu Is. Berikut 2 kata yang berurutan ma'rifah dan nakirah adalah ya. Yasirun wal mudiru. Ma'rifah dan nakirah. Yasirun. Yang mana? Langsung ditunjuk. Yang Hamzah bukan Pak Ustadz. Yasirun wal mudiru. Oke. Ya kali Pak Ustadz, Hamzah. Ya kali. Oke. Yasirun wal mudiru. Oke, kita lihat ya. Oke, Ba. Yasirun wal mudirun. Aywa, yasirun ini ma'rifah, wa mudirun ini nakirah. Oke, kita lihat tadi jawabannya Bu Iis yang bagian A. Ya. Yasirun ma'rifah, wal mudiru juga ma'rifah. Ya, sedangkan yang diminta adalah ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah, maka ini kita jawab yang bagian ba, yasirun wa mudirun. Yasirun ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Padahal ada tanwin nih. Nama orang. Karena dia nama. Ya, karena dia nama ya, sebuah nama, nama tempat, nama orang, nama apa saja. Yang penting dia sebuah nama ini, maka dia adalah ma'rifah. Ya, sedangkan mudirun, ya, ini nakirah, ya, seorang pimpinan, ya, seorang pimpinan. Nah, ahsanti, tayyib. Jadi tadi jawabannya adalah harusnya ba, ya, yasirun wa mudirun. Oke. Kita lanjut. Naam. Ya, ini memang agak sedikit. Jadi makanya kita murojaah ya. Dengan murojaah ini mudah-mudahan akan terulang lagi apa yang kita sudah lupa sebelumnya. Baik. Berikutnya ini kita ke Bu Diana berarti. Ya. Tafadhali Bu Diana. Ya. Berikut 2 kata yang berurutan marfu dan majrur ya. Ini agak sedikit ini lagi. Ya, marfu dan majrur. Kira-kira yang mana? Mbak ya Ustadz ya? Enggak deh. Marfu dan majrur. Oke. Jawabannya sudah dibaca semuanya? Ya, ba atau jim? Oh, jim kayaknya. Jim. Iya. Ya, kolamun maktabin. Kalau yang ba, al kolamu al maktabi. Ya. Yakin Bu Diana?
Ya nggak yakin, ntar koreksi lagi. Sedikit dikoreksi lagi. Oke, baik. Kita lihat ya jawabannya yang mana? Jawabannya yang dal. Jawabannya yang dal, ba dan jim benar. Coba kita Oh kembali. iya. Ya, ba jam jim benar. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau huruf yang bagian ba ya, ba dan jim ini benar. Yang pertama, bagian ba ini adalah benar. Kita tidak lihat dia ma'rifah atau nakiro, tapi yang kita lihat adalah di ujung. Ya, ini marfu, ini majrur. Begitupun sama yang bagian jim ya. Ini marfu, ini majrur. Ya. Jadi di situ marfu dan majrur itu dua-duanya bisa fathah, bisa fathatain. Bisa domah, bisa domatain gitu ya Ustaz ya. Benar, bisa domah, bisa domatain. Yang penting dia marfu. Marfu itu tandanya yang penting domah. Nah, domah ini bisa dua, bisa domah atau domah domatain. Ya, itu hanya pengaruh daripada boleh tanwin dan tidak. Ya, di sini yang al-qalamu kenapa tidak tanwin? Karena al. Ya, karena ada alif lam. Ya, ada alif lam. Benar. Begitupun dengan kasro atau kasrotain. Ya, kasro atau kasrotain. Kedua-duanya kita bilang ini majrur. Ya. Nah, jadi kedua-duanya ini ba dan jim benar ya. Ba, wa, jim ya sahih. Jadi jawabannya adalah dal. Ya. Sudah benar tadi jawabannya ya. Tadi pilih apa tadi Bu Diana? Jim ya. Ya, sudah benar. Cuman lebih tepatnya adalah menggabungkan kedua-duanya ya, ba dan dua jawabannya. Iya, dua jawaban. Saya nggak tahu yang dal itu, Ustaz. Ya. Dal ya, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Ba dan itu satu kalimat juga. Ya. Ba dan jim benar ya. Harusnya tadi Ana jelaskan jawabannya ya, ba dan jim benar. Nah. Ahsanti sahih. Baik. Sekarang kita ke Bu Emi berarti ya, Bu Emi. Nah, tafadhali Bu Emi. Berikut dua kata yang berurutan majrur dan marfu. Ya, hati-hati tadi dibalik. Kalau tadi marfu dan majrur, sekarang majrur dan marfu. Kira-kira yang mana? Majrur dan marfu. Majrur dan marfu. Yang ba. Ba, ya. Coba kita lihat jawabannya. Benar ya, ba ya, majrur ini daftarin. Ini bisa juga ad-daftari bisa, ya, cuman tidak ada, kita tidak tulis di sini. Bisa ad-daftari, bisa daftarin ya. Al-haqibatu juga marfu, bisa juga haqibatun ya. Haqibatun yang jelas dia adalah dommah. Kalau dommah ini dia menunjukkan bahwa dia adalah marfu. Nah, ahsanti. Taib. Berikutnya masih ada nih. Oke, berarti kita kembali ke Bu Budi. Tafadholi Bu Budi. Berikut dua kata yang berurutan marfu dan majrur. Marfu dan majrur. Dal, marfu dan ad-daftaru haqibatin ya. Nah, ahsanti. Ad-daftaru haqibatin ini kita selang-seling seperti ini dengan kata yang sama tapi ada marfu nakiro ma'rifahnya yang kita bolak-balik. Yang jelas kita lihat di sini ini marfu ya, ini majrur. Coba kita lihat. Serang aja marfu sama majrur. Masih mikir marfu itu apa ya gitu tuh. Masya Allah. Baik, ad-daftaru marfu 6 haqibatin majrur. Ayo. Di sini berarti kita tidak melihat apakah dia nakiro atau ma'rifah. Ya, tidak pusing bagi kita, yang penting dia mana yang marfu, mana yang majrur. Ayo, 6. Ahsanti. Silakan kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ini hanya lanjut terus. Berikutnya ini kita ke Bu Rika. Oke, tafadholi Bu Rika. Kata ma'rifah majrur. Berikut adalah ini. Ya. Ya, ma'rifah majrur ya. Majrur as-sauqi. Huruf as-suqi. As-suqi, huruf apa? Jim berarti ya, as-suqi. As-suqi. Coba kita lihat. Aywa. Jadi dia ma'rifah karena di sini ada alif lam, kemudian dia majrur karena di belakangnya kasroh. Oke, coba kita lihat. Nah, ahsanti sahih ya. Itu ma'rifah dia juga majrur. Nah, ahsanti sahih. Berikutnya kita ke Bu Iis ya. Nah, tafadhali Bu Iis.
Kata ma'rifah yang marfu. Ya, ma'rifah yang marfu. Berikut Ba. adalah ba al-jami'atu. Oke, ba ya, kita lihat jawabannya benar ya. Ba al-jami'atu. Dia ma'rifah ya, dan dia juga marfu ya di saat yang bersamaan. Naam, ahsanti, sahih. Oke, berikutnya kita ke Bu Diana ya. Naam, tafadhali Bu Diana. Kata yang nakiroh marfu. Ya, berikut adalah nakiroh ya marfu. Alif. Alif. Oke. Alif. Kita lihat jawabannya. Naam, ahsanti ya, faslun. Ini dia nakiroh. Nakirohnya kenapa? Karena dia bertanwin. Ya, kemudian dia marfu karena dia dhammah. Aywa. Dhammah di situ bisa jadi dua ya, dhammah atau dhammatain. Di sini kita dhammatain karena dia sekaligus dia sebagai nakiroh. Aywa, naam, ahsanti. Berikutnya Bu Emi, masih ada nggak nih? Oke, masih ada ya. Tafadhali Bu Emi. Yang nakiroh majrur yang mana? Nakiroh majrur, nakiroh tanwin majrur kasroh ya. Hakudal. Dal. Oke, yang ini ya. Kita lihat jawabannya benar. Dikin. Mana dik? Masih ingat dik? Ayam jantan. Ya, benar, ayam jantan. Oke, nah, ahsanti. Kita lihat masih ada nggak nih? Masih ya. Oke, berarti kita ke Bu Budi lagi. Ini murojaahnya lumayan panjang ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Ustaz. Ya. Taib, tafadhali Bu Budi. Iya. Berikut susunan idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih yang benar adalah. Ya, sekarang kita ke mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Yang dal komisun yasirun. Aywa. Yakin Bu Budi? Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, ini kita ini dulu Bu Novi bergabung. Oke. Sebentar ya. Mesti lihat catatan. Harus lihat catatan dulu. Enggak apa-apa sambil lihat catatan ya. Di samping kita dengan begini kita bisa murojaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan terlambat Ustadz. Nah, enggak apa-apa. Ya, yang penting kita belum tutup ya. Ya. Nah, belum ditutup ya. Yang kasihan itu pas masuk ya kita bilang subhanakallahumma ya, itu kasihan. Taib, ini juga salah. bergabung. Boleh sambil lihat ya. Sambil lihat boleh. Ya. Oke, silakan Bu. Nah. Mudhof tidak Bu Rina bergabung. Oke. Oke. Nah, kita sapa dulu Bu Rina ya, sudah bergabung. Oke, Ya, Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Nah, alhamdulillah. Taib. Nah. Apa nih Ustaz? Nah, murojaah. Sekarang Bu Budi ya. Sekarang Bu Budi ya, berikut susunan idhofah atau mudhof mudhofun ilaih yang benar yang mana? Ya, alif, ba, jim atau dal. Yang jim, yakin? Ya, yakin. Yakin ya, dengan saya yakin-yakinnya. Oke. Karena udah ngelihat catatan. Oke, kita lihat yang mana yang benar. Oke, bentar. Ya, jadi jim ya. Jadi ini mudhof. Masih ingat ya, mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Ya, sedangkan mudhofun ilaih syaratnya satu, harus majrur. Harus majrur, itu aja. Ya, syaratnya cuma satu, harus majrur. Kalau yang pertama mudhof ini syaratnya dua, ya, tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Aywa. Oke. Naam, ahsanti ya. Komisu yasirin. Sekarang kita ke Bu Rika berarti. Ya, bisa Bu Rika? Bisa. Oke. Tayyib. Tafadhali. Berikut susunan idhofah. Idhofah ya, mudhof dan mudhofun ilaih yang benar. Mudhof ya. Yang mana kira-kira? Mudhof ilaih. Benar. Mudhof kan marfu. Mudhof tidak harus marfu. Kalau misal di sini saya taruh fi. Oh, tidak harus. Ya, setiap kata ini ada fi-nya nih. Kita anggap di sini ada fi di depan, cuma fi-nya tidak ditaruh.
di tidak sini di ditaruh. depannya anggapnya ada. Kita anggap di sini ada fi, ya tapi fi-nya tidak ditulis. Maktabil mudarrisi. Ba. Ba, ya harful ba. Oke, kita lihat harful ba. Ya. Jadi jawabannya ya benar ya. Ala yang berubah menjadi ala. Ini afwan. Ini belum diedit. Ini fi ya. Jadi ana taruh di sini ada harfu jarnya ya. Ala maktabil ya. Ala maktabil mudarris. Aywa, nam ahsanti. Ala Ba. Ya. Jadi ba sudah benar, cuman di sini ada tambahan alanya, makanya sedikit berubah tampilannya ya. Aywa, ala maktabil mudarrisi. Taib, ahsanti, sahih. Jadi kesimpulannya adalah mudhof itu bukan harus marfu. Ya, tidak harus marfu. Syaratnya cuma dua, yang penting tidak alif lam dan tidak Tanwin. Tidak alif lam, tidak tanwin. Tidak tanwin. Mau dia mau i atau bunyinya a atau u, yang jelas tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Seperti itu. Tanwin. Kemudian tergantung posisi dia di mana ya, Ustaz? Benar, tergantung posisi dia di dalam kalimat. Kalau didahului oleh huruf jar, maka dia harus kasroh. Ya. Kasroh. Di sini kita Yang diingatkan mudhofnya. lagi, benar. Di sini kita diingatkan lagi dengan penyebab kasroh. Ya. Di sini penyebab kasroh dua-duanya kita bisa lihat langsung. Yang pertama adalah penyebab kasroh yang pertama ini karena ada huruf jar. Ya. Yang kedua ini karena apa? Karena dia sebagai mudhof. Karena itu mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Dan ini dua penyebab inti. Dua penyebab inti menjadikan kata benda itu majrur adalah yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua adalah karena dia sebagai mudhofun ilaih. Itu penyebab inti dua. Ya, semuanya ada tiga dan yang ketiga ini sebenarnya cuman penyebab bukan inti ya, penyebab penyebab cadangan. Ya, bukan inti tapi penyebab cadangan saja. Nah, Bisa agak ke depan. Oke. Sekarang berarti kita ke Bu. Oke, sekarang berarti ke Bu Iis ya. Oke, masih ada nggak nih? Oke. Nah, tafadhali Bu Iis, berikut susunan idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih yang benar adalah Sebentar Pak Ustaz. Daftaru Ammarin. yang Hamzah. Hamzah. Naam, ahsanti. Kita lihat ya. Benar ya. Daftaru Ammarin ya. Ammarin. Apa artinya daftaru Ammarin? Daftarun Daftar, mau daftar? buku bukan buku. Ya, buku tulisnya si Ammar. Ammar ya, buku tulisnya si Ammar. Dan biasanya memang mudhof dan mudhofun ilaih ini biasanya bermakna kepemilikan ya, bermakna kepemilikan. Oke, berikutnya masih ada nggak nih? Ya, masih ada. Oke, berarti kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Mudhof dan mudhofun ilaih yang benar. Ya, di sini Bu Diana ketemu lagi dengan jawaban yang kayak tadi ya. Bagian jim dia bilang ba itu benar. Ya, kemudian bagian dal ya, alif, ba, jim benar semuanya. Ya. Suara apa ya Ustaz? Kok cuit tajam sekali. Ini kayaknya dari Burika deh. Saya lagi mundur. Lagi mundur. Iya, saya lagi mundur. Iya. Oke. Mau parkir. Taib. Jim Ustaz. Jim. Ya. Yakin Bu Diana? Yakin aja deh. Yakin aja deh. Nah, ahsanti. Nanti kita bantu ya, nggak apa-apa. Oke. Kita lihat jawabannya yang mana? Dal. Ya. Kenapa jawabannya dal? Ya, yang pertama dia bilang ba ini benar ya. Hakibatul mudarrisi ini Hakibatul mudarrisi ya. Ini hakibatul mudarrisin benar. Ini mudhofun ilaih. Hakibatul mudarrisi ini juga sama, mudhof dan mudhofun ilaih susunannya benar. Susunannya ayo, 6. Bu Rika belum selesai mundurnya. Jangan kejauhan Bu mundurnya.
Pas. Oke, bentar. Oke, Baik. itu Ustaz. Karena yang membedakannya alif lam tadi ya. Kalau tidak pakai alif lam berarti dia kasroh. Kalau dihilangkan alif lamnya ada tanwin ya. Sama, iya dua-duanya tetap ini kita bilang alif dan ba, ya alif dan ba ini susunannya ini benar. Ini mudhof, ya kita lihat dari alif dulu. Oh Ini iya. mudhof, ini mudhof Ya ilaih. betul dua. Ya, bagian ba juga ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ilaih. Cuman bedanya yang di atas mudarrisin, yang di bawah pakai alif lam al mudarrisi. Iya. Ya, karena untuk mudhofun ilaih, ya perhatikan untuk mudhofun ilaih itu tidak perlu pusing apa dia alif lam atau tanwin. Yang paling penting apa? Yang penting dia yang penting majrur, ya yang penting dia majrur. Oke, kemudian bagian jim dia bilang apa? Ba sahih. Huruf ba katanya sahih. Berarti ini pernyataannya benar. Karena benar, ya huruf ba sahih. Sekarang bagian dal dia bilang alif ba jim, ya benar semua. Dan ini yang paling benar, ya ini yang paling benar karena dia mengatakan dia mengumpulkan semua, yang alif, yang ba sama jim itu semuanya benar. Ya, makanya kita pilih yang bagian dal. Ini apa namanya? Jawaban-jawaban logika ya, pakai logika. Nah, Bu Diana dapat 2 kali yang seperti ini ya, Bu Diana. Masya Allah. Itu malah mikirnya banget itu. Iya, mikirnya jadi banget ya, jadi 2 kali lipat karena kita lihat apa namanya susunannya ya. Masya Allah. Nah, ahsanti Bu Diana. Baik, sekarang kita ke Bu Emi, masih ada nggak nih? Ya, intaha. Ya, selesai. Intaha. Apa arti intaha? Intaha artinya selesai ya. Berarti Tamat, sama dengan tamat juga kah? Tamat ya, tamma yatimu artinya selesai, sempurna. Kalau intaha selesai ya. Nah, tamma itu komplit ya, tamma yang sering kita bilang tamat. Tamat itu dari bahasa Arab ya, diambil oleh orang Indonesia. Nah, tamma ya, dari kata tamma yatimu artinya selesai, sempurna. Ya, jadi kali ini kita tidak bilang sempurna tapi selesai untuk sesi ini selesai. Nanti besok ada lagi ya. Tapi kalau tamat itu nggak ada yang keduanya lagi, selesai semuanya tamat. Ya itu namanya tamat ya. Taib. Tamma yatimmu. Oke. Berarti tidak dapat giliran ya Bu Rina dan Bu Novi. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kalau mau dilihat lagi apa namanya rekamannya ya. Bisa ini kita sudah rekam, nanti melihat untuk murojaah ya, sebagai bahan murojaah untuk soal-soal yang tadi. Oke. Al-an nantakil ila darsina. Sekarang kita akan kembali ke pindah ke pelajaran kita. Oke, ini kita taib. Ya, kita ke sini. Oke. Nah. Oke, sekarang kita sudah halaman berapa ya terakhir? Itu halaman 55 sampai habis. Itu masih ada nyisa 2 yang di 56-nya, Ustaz. 55 sampai habis. Ya, kemarin itu benar-benar sampai bawah 55. Iya, sampai bawah 55 ya benar. Kemudian sekarang kita akan ya masih ada 2 baris lagi ya. Masih ada 2 baris untuk kita habiskan. Oke, ini kita lanjut saja. Oke, enggak. Ini bukan baru ya. Berarti bukan baru. Maksudnya ini adalah materi baru ya, materi baru benar. Nanti Ana akan bacakan dulu ya. Kemudian setelah itu nanti Ana minta untuk membaca kembali ya. Oke. A'indaka sayyaratun ya, a'indaka sayyaratun ya. Ya akhi, a'indaka sayyaratun ya akhi. A'indaka, apa arti a'indaka? Apakah benar kamu mempunyai ya indaka artinya kamu mempunyai kendaraan? Aywa sayyaratun, sebuah mobil. Ya. Nah, ya. Kalau markabun, kalau kendaraan secara umum kita bilang bahasa Arabnya adalah markabun. Markabun. Kalau sayyaratun langsung mobil ya, Ustaz, lebih spesifik kepada mobil langsung. Nah, ahsanti. Ya. Indaka. Artinya apakah indaka kamu mempunyai sayyaratun, sebuah mobil. Ya akhi, wahai saudaraku ya. Wahai saudara laki-lakiku. Wahai saudara laki-lakiku ya. Nah,
Ahsanti. A'indaka sayyaratun ya akhi? Ayo, bisa ya? A'indaka. Indaka artinya kamu mampu, kamu mempunyai. Ya, di sini kita tambahkan di depannya ada apa namanya? A. Ya, pertanyaan A artinya apakah? Oke. Nah, kita lanjut sekarang berarti berikutnya ya. Dibilang apa? La, tidak. Karena pertanyaan Tidak. A, ya pertanyaan A ini kan jawabannya dua, ya na'am atau la. Ya, di sini jawabannya pakai la dia. Tidak. Ya apakah kamu mempunyai mobil? Saudaraku dibilang tidak. Ma indi sayyaratun. Ma indi sayyaratun. Tidak. Aywa. Ma di sini ya yang sebelumnya sudah kita pernah pelajari bahwa ma itu artinya apa? Benar gak? Iya. Ya. Tetapi kalau di sini ya, di sini ketika dia disandingkan dengan kata indah, ma indah, maka dia bermakna apa? Dia bermakna tidak. Ma indah kalau kita tambahkan ya di ujung yang bermakna saya, ya, bermakna saya menjadi ma indi. Ma indi ini artinya saya tidak mempunyai. Ayo. Ma indi sayyaratun, saya tidak mempunyai mobil. Ma indi baitun, saya tidak mempunyai rumah. Ma indi kitabun, saya tidak memiliki buku. Ma indi qalamun, saya tidak punya pulpen. Ayo, dan seterusnya. Ini cara cara mengungkapkan sesuatu yang negatif. Ya, tidak. Ya, ma indi sayyaratun. Nanti kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Berarti indinya ngasih saya rotun, ya Ustadz ya. Indi sayyaratun. Kenapa Bu? Gimana? Indinya Berarti negatif sentence meskipun udah pakai la gitu Ustadz. La, la yang ini adalah untuk menangkis pertanyaannya dulu. Karena kita harus jawab. Indakah la? Oh, karena jawabannya la harus diperkuat dengan kalimatnya yang negatif juga gitu ya. Aywa. Sebenarnya kalau untuk menjawab yang seperti ini ya, kita jawab dia la ya. Kemudian setelahnya ini adalah tinggal kita pilih mau pakai kalimat positif atau kalimat negatif. Ya, misal kalimat negatif. Ya, misalnya gini, kalau kita pakai kalimat negatif kan sudah jelas ya, apakah kamu punya mobil? Tidak. Ya, saya tidak punya mobil. Ya. Atau kita pakai cara lain. Apakah kamu punya mobil? Dia jawab tidak. Si Yasir yang punya mobil. Ya, di sini tidak ada kalimat negatif tapi kalimatnya positif. Yang punya mobil itu si Yasir. Ya, jadi tidak harus dijawab kalau la harus jawab pakai kalimat negatif, tidak harus. Pakai yang jelas, kalimat negatif. Oh iya. Ya, yang jelas di sini kita menjawab dulu ya pakai la. Kemudian kita memperkuat ya tadi benar ya memperkuat bisa dengan kalimat negatif atau dengan kalimat positif. Ya. Seperti itu ya, bisa? Ya. Nah, ya kalimat positif negatif paham ya. Kalau positif berarti tidak ada kata tidak di situ. Sedangkan kalau negatif ada ma ya ada kata tidaknya. Ayo, nanti kita akan praktek ya. Ini masih percakapan ya. Di dalam latihan nanti ini kita akan lebih detail. Kita akan perdalami ya pemakaian kata indah, kenapa menjadi akhi, ada akhuka, ada abuka, ada abi. Ini kita akan dalami dalam latihan. Ya, dalam latihan ini latihannya banyak insyaallah. Oke. La ma indi sayyaratun. Ayo. Tadi Bu Diana menjawab gimana? Jawab pertanyaannya tadi? Yang pertama itu ada indah, indaka kan, berarti kan dia ke muannas, muzakkar. Muzakkar benar. Itu ke akhi kan. Nah, waktu menjawabnya itu kan indinya situ berarti nempel ke sayyaratun. Iya. Indi dia terpisah. Ya, indi saya mempunyai ini satu kata ya. Kemudian kalau kita dalam penulisan ini kita spasi. Kita spasi ma indi sayyaratun. Tidak ya. Saya tidak memiliki sebuah mobil. Kendaraan. Itu sebuah mobil. Ya, sebuah mobil. Gimana Bu Diana terjawab pertanyaannya? Maksud saya gini Ustadz, kenapa dia indi gitu? Yang saya atas kan indah. Oh, Masya Allah. Oke. Soalnya ini karena pengaruh ke sayyaratun. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi kenapa di sini menjadi indi? Ya, indi ini adalah gabungan dari kata indah dengan huruf ya. Ya.
inda dengan tambah huruf ya sukun. Ya. Jadi yang artinya Ya, Kalau yang di atas ini indah tambah huruf K. K. Ya. Harusnya yang di bawah ini dia kita bacanya indai, indai. Cuman orang Arab nggak bilangnya indai, bilangnya indi karena dia sebelumnya adalah huruf ya, ya sukun. Maka ya sukun ini biasanya meminta kasroh, dia nggak minta fathah dan dia nggak minta yang lain kecuali kasroh. Ya. Mat dong Ustaz ya. Dia nggak mau mobil, maunya sepeda. Ya. Jadi mintanya kasroh, dia tidak boleh kita taruh fathah atau dhammah, ya kita kasih dia kasroh. Makanya berubah menjadi indi. Artinya apa? Saya mempunyai. Indaka, kamu mempunyai. Indi, saya mempunyai. Ma indi, saya tidak saya tidak mempunyai. Itu ada hubungannya sama mudhof ilaih, Ustaz? Aywa, kalau untuk mudhofun ilaih ini hanya untuk kata inda ka sama indi. Ya, dua kata ini ya, inda sebagai mudhof, sedangkan ini sebagai mudhofun ilaih. Sayyaratun ini terpisah, dia tidak, makanya dia kembali menjadi dhammah. Berarti tidak dipengaruhi oleh ya sayyaratun, artinya kata ini tidak dipengaruhi oleh kata sebelumnya, tidak berpengaruh ya, kata sebelumnya itu tidak mempengaruhi kata sayyaratun. Ya, makanya dia kembali. Tadi saya beranggapan indi iya-nya itu sebagai mudhof atau mudhof ilaih ya. Mudhof atau mudhof ilaih salah satu itu dari kepunyaan untuk mobilnya itu gitu loh Ustaz. Iya, benar. Jadi kalau apa pertanyaannya? Berarti sama dengan pertanyaannya Bu Diana. Berarti kalau kita melihat ya, kita melihatnya ini sebagai sebuah kata ya. Kemudian kata setelahnya ini adalah berarti kelihatannya ya. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Benar gak? Ya, kelihatannya seperti itu. Tetapi tidak ya. Ini kita pisah. Karena kata yang di sini ya, kata yang ada di sini indi ini adalah di sini yang kita maksud adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaihnya di sini ya. Tetapi mudhofun ilaihnya di sini tingkatnya agak tingkat tinggi ya, belum kita jelaskan. Ya, belum kita jelaskan di sini ya. Nanti kita akan jelaskan nanti di dalam latihan insyaallah ya. Abuka, bapakmu. Mu di sini adalah mudhofun ilaih ya. Akhuka, akhu mudhof, ka mudhofun ilaih. Ya, ya, kitabun sebuah buku. Kita buka bukumu. Ya, bukumu. Ini adalah kitabu mudhof, ka-nya adalah mudhofun ilaih. Ya, kita benar tadi ya, kata Bu siapa Bu Emi tadi ya. Mabni, bilangnya mabni. Ya, mabni itu artinya kata yang tidak berpengaruh. Ya, bukan tidak berpengaruh, tidak terpengaruh dengan keadaan. Ya, kak nggak mungkin kita ganti menjadi ki. Ya, kalau kita ganti menjadi ki ini bukan karena dia kasroh, tetapi karena siapa yang kita ajak bicara. Ya, bukan karena kalimatnya menjadi mudhofun ilaih, kemudian tiba-tiba kak menjadi ki ya, jadi kasroh karena dia mudhofun ilaih, tidak. Ya, tapi penyebabnya adalah karena orang yang kita ajak bicara. Perempuan, benar ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah indi ya, ini adalah dua kata yang disusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Indi, kata indi ini dua kata ya. Kata yang pertama adalah kata indi ya. Yang kedua adalah ya sukunnya. Ya sukunnya ini kita bilang satu kata walaupun dia satu huruf ya, dalam bahasa Arab ini dianggap satu kata karena bermakna apa? Milik saya. Aywa. Nah, ma indi sayyaratun ya, saya tidak punya sebuah mobil. Nah, ma indi sayyaratun. Oke. Berarti ma indi itu satu kata ya Pak Ustadz? Sama ma-nya itu. Ma sama indi berarti termasuk satu kata. Kita bilang ini satu paket, tetapi dipisah ya. Ma itu satu kata, indi satu kata, ya juga itu satu kata. Aywa. Simpelnya begini. Indi, kita ambil dulu indinya. Indi ya, ini satu paket kata terdiri dari dua kata ya. Ada indi sama ya sukun, artinya saya punya. Ketika kita menafikan ya atau menegatifkan kalimat ini atau menegatifkan kata ini, maka tambahkan ma-nya di depan menjadi ma indi ya. Ma indi saya tidak punya.
Indi saya punya, ma indi saya tidak punya. Aywa. Bisa ya? Nanti kita akan latihan di bawah ya. Nanti kita akan bikin kalimat seperti dulu, kita akan bikin kalimat, setiap orang bikin kalimat yang sama ya, yang diminta dalam latihan. Baik, silakan, masih ada pertanyaan? Oke. Belum ya? Belum karena belum ada, apa bingung? Belum karena bingung. Masya Allah. Pak Ustadz, kalau misalkan pertanyaannya saya punya apa begitu, bahasa Arabnya Ya. bagaimana? Madza indi. Oh gitu. Ya, madza indi. Oh. Idzan madza indi. Ya gitu ya. Kalau gitu saya punya apa dong? Ya gitu ya. Gitu. Ditambah za gitu ya. Madza, ya madza, madza indi ya. Madza indi. Karena kalau kita bilang ma indi artinya saya tidak punya. Tapi kalau dia bertanya bentuknya pertanyaan ya. Saya punya apa? Jadinya madza indi ya, madza indi. Ya, ini sering terjadi ya, sering terjadi dalam sebuah percakapan. Idzan, ya, idzan madza indi. Idzan itu artinya kalau begitu ya. Madza indi, ya, madza indi. Ya. Idzan madza indi, ya, kalau gitu saya punya apa dong? Ya gitu ya. Idzan madza indi, ya, di saya ada apa gitu. Ya. Bisa ya? Naam, ahsanti. Oke. Bisa ya, Bu Is? Insyaallah, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Jazakillahu khairan. Naam. Jadi ma indi saya tidak punya, ya, sedangkan saya punya apa? Maza ya, maza indi. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kesimpulannya gini, di sini kita akan memaknai saja dulu ya, karena nanti akan ada latihan yang semoga dengan latihan ini bisa paham ya dengan apa yang ada dalam percakapan. Oke. La ma indi sayyaratun. Ya, aindaka sayyaratun ya akhi? La ma indi sayyaratun. Apakah kamu punya sebuah mobil wahai saudaraku? Tidak. Saya tidak punya mobil ya. Indi, nah dia menjelaskan indi darrajatun. Saya punyanya apa? Sepeda. Ya, saya punyanya sepeda gitu ya. Kalau saya bahasanya kalau saya punyanya hanya sepeda. Di sini dengan singkat dia menjelaskan indi darrajatun. Saya punya sepeda. Jadi saya tidak punya mobil, tapi punyanya apa? Sepeda. Ya. Kemudian dia menjelaskan hamzatu ya, indahu, perhatikan di sini. Jadi kita sudah punya 3 kata. Ada indaka, artinya kamu punya. Ada indi, saya punya. Sedangkan indahu, dia punya. Benar. Sekarang coba kita lihat dia menjelaskan hamzatu indahu sayyaratun. Si Hamzah dia punya mobil. Ya, si Hamzah dia punya mobil. Bisa ya? Oke, ini coba nanti kita minta minta diterjemahkan tadi sampai Bu Diana ya. Oke, kita sekarang ke Bu Emi berarti. Silakan coba dibaca lagi Bu Emi yang bagian atas. Indaka sayyaratun ya akhi, sama artinya. Indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? Oke. La ma indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Naam, aywa, Masya Allah. Ma'nahu? Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Saya hanya mempunyai sepeda. Aywa. Hamzah, dia punya mobil. Aywa, dia punya ya, kita terjemahkan seperti itu. Dia punya atau dia mempunyai. Dia punya mobil. Aywa, naam, ahsanti sahih. Baik. Setelahnya coba kita minta 2 baris langsung ya. Kita ke Bu Novi. Nah, setelah itu nanti Bu Rina juga mengulang ya bacaan yang sama. Silakan Bu Novi dibaca dua-duanya dari atas. Nomor 1, Ustadz. Aywa, bukan. Masih yang tadi. Ya, bukan nomor 1 ya. Indaka sayyaratun ya akhi. Aywa, artinya? Apakah kamu mempunyai sebuah mobil wahai saudaraku? Benar. La ma indi sayyaratun.
indi darajatun. Aywa. Hamzatu indahu sayyaratun. Aywa. Naam. Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Aywa. Saya hanya mempunyai sepeda. Benar. Hamzah, dia mempunyai mobil. Aywa. Naam, ahsanti, sahih. Seperti itu ya. Coba berikutnya sekali lagi Bu Rina, tafadhali. Ya Ustaz. Naam, aywa. Indaka sayaratun ya akhi. Oke. Apakah kamu mempunyai sebuah mobil wahai saudaraku? La. Ma indi sayaratun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayaratun. Aywa. Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Saya hanya punya sepeda. Aywa. Hamzah, dia mempunyai mobil. Aywa, naam, ahsanti, sahihnya dia mempunyai mobil. Baik, sampai situ visual ada pertanyaan lagi? Ya, di sini kita akan dalami kata indahu, kata indi, atau kata-kata yang dempet dengan kata benda tadi ya, kitabi, kitabuka, ya, kitabuhu. Ini kita akan dalami dalam tamrin, ya, dalam latihan insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita langsung ke latihan ya, tamarin. Di sini ada latihan-latihan ya, kita menjawab dulu sesuai dengan yang ada dalam percakapan ya, sesuai yang ada dalam percakapan ini kita jawab dulu. Oke. Berarti kita mulai dari Bu Budi ya. Tafadholi Bu Budi, ini kita jawab sesuai dengan percakapan yang ada di dalam buku. Nah, ajib anil as'ilatil atiyah. Ini kita baca dulu ya. Ajib an artinya apa? Jawablah. Ya. Al as'ilah ya, as'ilah itu dari kata apa? As-su'al. As-su'al ya menjadi as'ilah. Al-as'ilah artinya pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau soal saja ini cuma satu. Ya, satu pertanyaan. Nah, al-atiyah artinya apa? Berikut. Ya, berikut ya. Jadi ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ahsanti wa ahsantunna. Tip rakam wahid. Ya, tafadhali Bu Budi. Mas muka. Ya, jawabannya muka. Kita pakai yang ada dalam buku. Ini sambil lihat buku bisa ya, karena punya buku masing-masing. Ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya. Ini seperti pertanyaan yang ada dalam percakapan. Ya, yang ditanya Mas Muka siapa nih? Si Muhammad. Ya, si Muhammad yang ditanya Mas Muka. Berarti jawabannya gimana Bu Budi? Muhammad yang ditanya. Ya, si Muhammad yang ditanya. Berarti jawabannya menjadi Ismi. Ya, ini kalau kita lihat di percakapan, kalau mau itu di halaman 54 Bu. Ya, halaman 54 ya. Di baris yang ke 1, 2, 3, ke-7. Ya, silakan dilihat baris yang ke-7. Nih, Mas Muka ismi. Ya, benar ya. Ismi Muhammadun. Ya, Mas Muka. Apa arti Mas Muka Bu Budi? Siapa namanya? Nama kamu? Nama kamu? Siapa namanya? Namamu. Siapa namanya? Namamu. Ya, siapa namamu? Ya. Kalau namanya yang bermakna nama dia, siapa namanya atau Masmuhu. Siapa nama dia? Masmuhu. Ya, Masmuhu. Aywa. Naam, ahsanti. Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Aywa, nama saya Muhammadun. Aywa, nama saya Muhammad. Ya, nama saya Muhammad. Naam, ahsanti, sahih. Taib. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja ya, supaya tidak hilang. Kalau kita tunggu nanti sampai di akhir sesi, ya ini nanti hilang ya pertanyaannya. Oke, rakam isnain kita ke Burika. Tafadholi Burika. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya benar. Dari India. Saya dari India ya, ini sesuai pertanyaan yang ada di dalam percakapan. Nah, ahsanti, sahih ya. Ini percakapan semuanya hanya percakapan antara si Hamid dan si
Muhammad. Muhammad. Ya, cuman mereka banyak keluar pertanyaannya tentang si Hamzah, ada menjelaskan tentang temannya, si siapa? Ada ya, pokoknya menjelaskan tentang orang lain. Ya, makanya ada hu, ada hu atau ada hak, ya, ada hu, ada haknya. Oke. Benar ya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang itu ya. Kita ke pertanyaan-pertanyaannya dulu. Taib. Sekarang nomor 3 ya. Kita nomor 3 sekarang kita ke Bu Iis. Tafadhali Bu Iis. Ma lughatuka? Aywa, ma lughatuka? Apa bahasa kamu? Aywa. Lughatil urdiyatu. Aywa, lughati al-urdiyatu atau lanjut bacaannya lughatil urdiyatu. Naam. Urdiyatu. Ma'nahu? Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Aywa, bahasa saya adalah bahasa Urdu. Naam, ahsanti, sahih. Taib, itu nomor 3 ya. Ini jawabannya ada langsung di percakapan ya, di percakapan. Taib. Rakam arba'ah ya, rakam arba'ah kita ke Budiana. Tafadhali Budiana. Aina abuka? Aywa, aina abuka? Abi fil Kuwaiti. Aywa, ahsanti, sahih ya, sesuai di percakapan. Aina abuka? Abi fil Kuwaiti. Ya, maknahu? Di mana ayahmu? Aywa. Ayah saya di Kuwait. Aywa, ayah saya di Kuwait. Naam, ahsanti, sahih. Taib, rakam khamsah yang sebelah kanan ya. Ini kanan kiri bukan ke bawah tapi kanan kiri ya. Taib, rakam khamsah kita ke Bu Emi. Tafadhali Bu Emi. Rokum khamsah. Aina ummuka? Aywa. Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Aywa, ahsanti. Ini jawabannya yang panjang ya, lengkap. Naam, ahsanti. Aina ummuka? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi ya. Artinya? Dia juga di Kuwait bersama ayahnya. Bersama ayah. Bersama ayahku ya. Aywa, bersama ayahku, atau mungkin kita bilang bersama ayah ya, bersama ayah maksudnya ayah saya gitu ya. Naam, ahsanti, sahih ya. Aina ummuka ya, hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Oke. Rakam sittah. Ya, rakam sittah kita ke Bu Novi, tafadhali. Ini alaka ya. Benar, alaka, benar. Alaka. Alaka akhun. Alaka akhun. Ya, ini pertanyaannya semuanya kepada si Muhammad. Alaka akhun. Naam. Naam. Terus naam, bisa dilanjut, jawabannya agak lengkap sedikit Bu Novi. Naam, ya. Ini yang jawabannya benar. Naam, ini ada akhun wahidun, betul nggak? Benar, sampai situ aja ya. Naam li akhun wahidun. Ya. Alaka akhun? Naam, ya, li akhun wahid. Artinya? Apakah kamu mempunyai saudara? Oke. Ya, saya mempunyai seorang saudara ya. Aywa, saya mempunyai seorang saudara. Naam, ahsanti, sahih. Alaka akhun? Naam, li akhun. Oke. Taib, berikutnya ya, rakam sab'ah. Ya, rakam sab'ah kita ke Burina. Tafadhali Burina. Ya Ustaz. Alaka uhti, itu ya Ustaz. Uhtun ya, uhtun. Uhtun. Naam. Naam. Yang mana? Alaka ukhtun. Ya. Jawabannya masih di halaman 55. Masih yang paling bawah ya, jawaban yang paling bawah. Apa bacaan yang paling bawah? Naam ismuha Zainab itu ya Ustaz? Aywa, naam, kita jawab dulu pertanyaannya. Alaka ukhtun. Ya, berarti jawabannya gimana? Naam, li ukhtun. Ukhtun? Li ukhtun wahidun. Wahidatun apa wahidun? Wahidatun. Ya, wahidatun gitu ya.
Li ukhtun wahidatun. Naam, li ukhtun wahidatun. Aywa, di sini kita jawab sampai di situ. Ismuha Ismuha Zainab. Oh, Ini dia lengkap. tanya nama ya. Ini lebih lengkap karena dia tidak tanya nama, kita bilang aja. Apakah kamu punya saudara perempuan? Iya, saya punya satu saudara perempuan. Naam, ahsanti. Alaka ukhtun? Naam, li ukhtun wahidatun. Taib. Rakam 8. Rakam 8 kita kembali ke Bu Budi, tafadhali. Indaka sayyarotun. Aywa, indaka sayyaratun. Ini bacaan yang tadi terakhir. Iya, Pak. Iya, Ustaz. Apakah kamu mempunyai mobil, sebuah mobil? Aywa. La ma indi sayyarotun. Aywa, la ma indi sayyaratun. Sayyaratun. Aywa, nah, ahsanti. Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Mobil, nah, ahsanti, sahih. Baik, rakam 9. Al-an rakam 9, nomor 9, Bu Rika, tafadhali. Udah sampai rumah, Bu Rika? Sudah, Ustaz. Oh, nah. Udah. Baik. Indaka darajatun? Naam. Indi darajatun. Darajatun. Nah. Darajatun. Aywa. Ma'nahu? Apakah kamu mempunyai sepeda? Oke. Betul, saya mempunyai sebuah sepeda. Sepeda. Aywa, naam, ahsanti, sahih. Naam, rakam 10. Tafadhali Bu Iis. A'indaka qalamun? Ya, ini tidak ada dalam percakapan ya. Ini nggak apa-apa, kita jawab aja. Terserah mau pilih na'am atau la. Silakan, Bu Is. Anak kasih pilihan ya untuk pilih atau anak tentukan. Ini coba dijawab pakai la. Bisa nggak? Gimana kalau kita la? Berarti ma indi qalamun. Aywa, na'am, ahsanti. A'indaka qalamun? La. Ma indi qalamun. Apakah kamu punya pulpen? Tidak. Saya tidak punya pulpen. Naam, ahsanti, sahih. Tayyib. Ba'dahu Bu Diana, tafadhali. Rakam 11. Indaka daftarun? Aywa, coba dijawab pakai na'am. Na'am. Indi daftarun. Aywa, na'am, indi daftarun. Iya, saya punya. Nah, ma'nahu? Apakah kamu punya buku tulis? Oke. Iya, saya punya buku tulis. Buku tulisnya, daftarun artinya buku tulis. Naam, ahsanti, sahih. Ba'dahu Bu Emi, tafadhali Bu Emi. Rakam 12. Naam. Rakam 12. Benar. Abuka tajirun? Ayo, abuka tajirun, ini kembali ke pertanyaan tadi ya. Ke apa namanya? Percakapan yang tadi. Halaman yang tadi. Ayo. Abuka tajirun. Ya. Jawabannya kira-kira gimana? Ini ada di tajirun kabirun. Tajirun kabirun abuhu fil. Nah, ini kepada si abuka tajirun. Nah, ini pertanyaannya kepada siapa nih? Kepada si Muhammad. Ya, kepada si Muhammad. Kalau si Muhammad yang ditanya berarti jawabannya apa nih? Si bapaknya si Muhammad seorang kaya. Seorang pedagang. Yakin? Ini yang Abu Fil Yabani bukan? Kalau Abu Fil Yaban ini dia menceritakan tentang si Hamzah. Ayahnya Hamzah. Ayahnya si Hamzah, benar ya. Hamzah ini temannya siapa? Temannya si Muhammad. Aywa. Nah, jadi di sini kalau yang ditanya si Muhammad ya, Abu kata tajirun, apakah bapakmu seorang tajirun, seorang pedagang ya, seorang pebisnis? Nah, di sini jawabannya harusnya apa? Harusnya la, karena ayahnya si Muhammad tobibun. Tobibun ya, seorang dokter. Dokter. Aywa. Coba dijawab pakai la, kemudian dijawab pakai tobib. Silakan Bu tadi Bu Emi ya. Nah, tajirun
La abuka Abinya abu kata jirun la abi gitu ya. abi tobibun. Aywa abi tobibun. Ibu aywa ahsanti abi tobibun. Naam ahsanti. Abu kata jirun la abi tobibun. Aywa abi tobibun. Naam. Ini kalau kita jawab pakai kalimat positif. Kalimatnya kalimat positif. Abu kata jirun la abi tobibun ya. Tidak, bapak saya seorang dokter. Kalau kita bilang abu kata jirun la abi ya, bapak saya bukan seorang pedagang, bukan seorang pebisnis. Ya, ini jawabannya gimana? Ya, abu kata jirun la ya. Abi laisa bitajirin. Nanti kita akan ambil ya. Kalau tidak ada di sini kita tidak ambil. Laisa bitajirin ya, tidak bukan. Seorang bitajirin. Bukan seorang pedagang. Ya, bukan seorang pedagang. Itu cara menjawabnya pakai kalimat negatif. Laisa. Ya, laisa, pakai kata laisa. Laisa pakai bi ya. Laisa bitajirin. Bukan seorang pedagang atau bukan seorang Ustaz. Nah. Vita jirin gitu. Bi, pakai bi. Laisa. Aywa, laisa bitajirin. Aywa. Laisa bitajirin. Bitajirin, benar ya, tidak pakai huruf ba. Seperti ini ya. Ya, abu kata jirun la ya. Abi laisa bitajirin ya, bapak saya bukan seorang pebisnis. Oke, itu kalimatnya seperti ini, tapi kalau tidak ada kita belum latih dulu, jangan. Ya, kita latih dulu yang ada, ya bersyukur yang ada sampai benar-benar bagus baru kita tambah, ya. Ya la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur yang ada ditambahkan. Nah, oke. Taib. Kita lanjut ya. Abu kata jirun la abi tobibun ya. Apakah bapakmu seorang pebisnis? Tidak. Ya, bapak saya seorang dokter. Oke. Tadi sampai Bu siapa tadi? Bu Emi ya? Iya Pak Ustadz. Ya, sampai Bu Emi itu Abu kata jirun. Sekarang kita ke Bu Novi. Tafadholi Bu Novi. Aywa, man aina Muhammadun. Aywa, man aina apa min aina? Min ya. Aywa. Jadi kalau aina itu biasanya memang dia bergandengan dengan kata min ya. Min aina ila aina. Aywa. Nah. Min aina Muhammadun. Ya, ini kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, min aina anta. Kalau ini sekarang si Muhammad dijadikan orang ketiga dalam pertanyaan ini. Min aina Muhammadun? Ya. Min apa Ustadz artinya lupa. Min aina artinya dari mana ya? Mana aywa. Nah, min aina dari mana? Dari mana si Muhammad? Dari mana si Muhammad? Aywa. Dari mana Muhammad? Ya. Kalau pertanyaan tadi, ini Ana cerita sedikit ya. Ana cerita sedikit bahwasanya 12 pertanyaan tadi itu si Muhammadnya sebentar, Bapak. Ya. Nah. Ya. Ya Ustadz, gimana Ustadz? Oke, tadi ada yang bilang sebentar. Enggak. Baik. Jadi Ana cerita sedikit bahwasanya yang 12 pertanyaan tadi ini menjadikan si Muhammadnya ini seolah di depan kita, ya. Ma lugotuka, aina ummuka, aina abuka, ya. Jadi si Muhammad ini seolah di depan kita, kamu. Ya, sekarang si Muhammad ini dijadikan orang ketiga. Ya, dijadikan orang ketiga. Coba kita lihat ya. Min aina Muhammadun. Dari mana si Muhammad? Bukan dari mana kamu, tapi dari mana Muhammad. Nah, jawabannya gimana? Ya, coba Anda bantu pakai bahasa Indonesia ya, Bu Novi. Benar ya. Dia. Huwa. Nah. Fi. Dari bahasa Arabnya apa? Fi. Fi, kalau fi itu artinya di. Tapi kalau dari mina ya, mina. Oke, coba. Min ya. Min tapi ada alif lam dia menjadi mina. Dia dari India. Coba silakan dijawab Bu Novi. Dia dari India. Dia minal Hindi. Aywa, hiya atau huwa? Huwa minal Hindi. Aywa, huwa minal Hindi. Ya, dia dari India. Nah, jadi sekarang si Muhammad
menjadi orang ketiga. Ya, menjadi orang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Min aina Muhammadun, ya. Muhammadun minal Hindi. Boleh seperti itu, atau kita ganti dengan kata ganti. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Naam, ahsanti, sahih. Itu raqam 13, nomor 13. Al-an raqam 14. Bu Rina, tafadhali Bu Rina. Ya, Ustaz. Ma lugotuhu. Aywa, ma lugotuhu. Apa bahasanya? Bahasanya, ya, bahasanya dia. Dia Apa di sini siapa? bahasanya dia? Dia di sini Dianya kembali kepada siapa? Si Masih Muhammad ya. Ya, kepada si Muhammad. Berarti kalau kita menjawabnya gimana? Huwa. Boleh kita mulai dari kata huwa juga boleh. Ya, huwa. Huwa lugoti. Lugotuhu. Ya, lugoti itu artinya bahasa saya. Tapi bahasa dia. Oh, dia menceritakan dia ya. Ya, lugotuhu, benar ya. Huwa, lugotuhu, atau tanpa kata huwa pun boleh. Ya. Di sini kita mau jelaskan huwa lebih panjang, silakan boleh ya. Jadi langsung. Atau langsung boleh ya. Ma lugotuhu, kita jawab lugotuhu gitu ya. Urdiyatu. Aywa, lugotuhul urdiyatu. Benar ya, lugotuhul urdiyatu. Bahasanya adalah bahasa Urdu. Aywa, nah, ahsanti, sahih. Ma lugotuhu, ya lugotuhu, ya al-urdiyatu. Nah. Atau lugatuhu, ya coba sedikit kita perpendek lagi nih. Lugatuhu ini bisa kita ganti dengan kata ganti. Apa nih kira-kira? Ada yang bisa? Silakan. Tadi Bu Diana apa? Pakai yang mu'anas itu, Ustaz. Benar ya. Kalau mu'anas berarti kita ganti dengan kata ganti apa nih? Hiya, ya. Iya. Hiya, hiyal urdiyatu. Aywa. Jadi lugatuhu, ya kalau kita tulis ma lugatuhu, lugatuhu ini bahasa panjangnya. Lugatuhul urdiyatu. Ya, seperti ini. Atau kata lugatuhu kita ganti karena kata lugoh. Lugoh mu'annas, maka kita ganti dengan hiya. Hiya, hiyal urdiyatu. Ya, urdiyah tidak bisa diganti ya, karena ini apa namanya, jawabannya. Tidak bisa kita ganti dengan kata ganti. Nanti jadinya hiya ya. Hiya al urdiyatu, ya. Dia atau bahasanya adalah bahasa Urdu. Nah. Oke, kita ulang ya. Ma lugatuhu, ya lugatuhu al urdiyatu. Ya, bahasanya adalah bahasa Urdu. Sampai situ nggak apa-apa ya. Kalau mau lebih pendek lagi kita singkat. Lugatuhu, lugotun. Ini dari kata lugotun. Lugotun ya. Coba kita tulis ya. Lugotun mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Ya. Lugatuhu ini berasal dari kata lugotun. Lugotu kemudian disambung dengan hu, artinya dia, bahasa dia. Ya. Maka kalau kita mau ganti kata, sebuah kata yang berhubungan seperti ini, kalau kita mau ganti katanya dengan kata ganti, jangan bukan hu-nya yang kita ganti, tapi yang depannya, yang kata lugotu. Ya, kalau dia mu'annas, maka gantinya adalah hiya. Nah, hiya al-urdiyatu. Dia atau bahasanya adalah bahasa Urdu. Aywa. Tapi kalau masih bingung, mendingan yang kedua ini jangan dipakai dulu. Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Dianya itu mengganti lugotunya itu, bahasanya. Benar. Kan Ustaz ya? Benar, bahasanya. Aywa, nam, ahsanti, sahih. Meskipun laki-laki ya Pak Ustadz, meskipun yang dibicarakan itu laki-laki. Meskipun yang dibicarakan laki-laki, karena kata dia itu kembali kepada kata bahasa, bukan kepada si Muhammadnya langsung, bukan, tetapi bahasanya si Muhammad. Aywa. Sedangkan bahasa dalam bahasa Arab itu masuk kategori atau jenis mu'annas seperti itu. Nah. Aywa. Nah, bisa ya? Terus itu perbedaan li sama indi apa Pak Ustaz? Nah, aywa, perbedaan li sama indi kita akan bahas nanti di tamrinnya ada ya. Nah. Oke, di sini ada, nanti kita akan ambil tapi masih jauh ya.
Ya, oke. Nggak apa-apa, ini kita jelaskan sedikit. Ini udah mau waktu. Jadi supaya tidak, oke, bentar lagi ya, Anda jelaskan supaya tidak penasaran nih. Tidak tanggung ya. 6. Oke. Ini kita ini dulu. Oke. Taib. 6. Kita pakai whiteboard. Ya, perbedaan antara li dengan indi. Ya, perbedaan antara li dengan indi. Kalau kita terjemahkan dulu, ya, li, sebenarnya bukan li sama indi aja ya. Nah, kalau kita li sama inda, ya, inda. Jadi kata li dan inda ini nanti berubah. Nanti kalau li ini pakai ka, jadinya bukan li tapi jadi laka, ya. Atau kalau dia bersambungan dengan saya, punya saya artinya li. Kalau punya dia, lahu. Ya. Lahu. Ini kita urut aja ya. Lahu, laka, li gitu ya. Dia, kamu, saya. Oke. Bentar. Lahu, ya. Laka, li, ya. Oke. Jadi aslinya itu adalah li saja ini, yang artinya untuk atau punya. Aywa. Sedangkan yang berikutnya, ya, inda. Inda ini kalau sudah gabung dengan hu menjadi apa? Indahu. Ya. Kalau bergabung dengan ka menjadi Indaka. indaka. Ya. Bergabung dengan ya sukun menjadi Indi. indi. Aywa. Nah, oke. Jadi sekarang pertanyaannya tadi ya, apa perbedaan li dengan inda? Perbedaan li dengan inda. Kalau li, ya, kalau inda dulu ya, inda yang lebih umum ini adalah bentar, yang lebih umum ini adalah li. Jadi li ini boleh kita pakai untuk semua kata. Saya punya li kolamun, saya punya pulpen. Li akhun, saya punya saudara. Nah, ini untuk li, boleh pakai untuk yang tidak berakal, ya, atau pakai yang untuk yang berakal juga boleh. Ya, tetapi ya kalau untuk inda ini dipakainya untuk yang tidak berakal. Indi kolamun, saya punya pulpen. Indi indi darrojatun, ya, saya punya sebuah sepeda. Ya. Indi sayyarotun, ya. Tapi nggak boleh kita bilang indi akhun, saya punya saudara. Indi ya, saya punya ibu. Indi ab, ya, saya punya bapak. Indi ukhtun, nggak boleh kita pakai kata untuk yang manusia, ya, atau orang-orang yang tidak mungkin terpisah dengan kita karena hubungan keluarga. Ini tidak boleh kita pakai kata indi. Ya, saya punya, atau kita mau nanya orang, hal indaka akhun, hal indaka akhun, ini salah pertanyaannya. Harusnya hal laka, ya, hal laka akhun. Kenapa? Karena yang kita tanya ini adalah seorang saudara, ya. Saudara adalah sesuatu yang dia berakal dan tidak mungkin terpisah dengan kita, ya. Maka ini kita pakai kata li, ya, li, laka, lahu, atau li, ya, jadi panjang. Tapi kalau inda ini bermakna kepunyaan yang tidak kepunyaan untuk yang tidak berakal. Saya punya pulpen, saya punya buku, saya punya rumah. Punya piaraan gitu Pak Ustadz, misalkan kucing gitu. Pakai li boleh, ya, karena li ini lebih umum daripada indi. Yang boleh dipakai oleh li tidak mungkin dipakai oleh indi. Ya, tetapi yang dipakai oleh indi boleh kita pakai untuk li. Ya, boleh kita bilang indi kitun, bisa. Gitu. Ya, saya punya kucing, ya. Indi boleh. Ya, tidak berakal karena dia tidak berakal. Ya, sedangkan kalau li boleh nggak kita pakai li? Li kitun, saya punya, boleh. Karena yang dipakai oleh indi boleh kita pakai untuk li. Ya, sedangkan ada khusus untuk li, tidak boleh dipakai untuk indi. Jadi yang lebih umum apa? Yang lebih umum adalah li. Ya, karena dia boleh pakai yang ada di indi dan dia punya khusus sendiri. Ya, sedangkan indi tidak boleh pakai kecuali yang khusus untuk indi saja. Ya. Untuk li tidak boleh. Nah, bisa ya? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Aywa wa jazakallahu khairan. Itu perbedaan antara li dengan indi, ya. Kalau kita bilang saya punya saudara, jadi nggak boleh kita bilang indi akhun. Kecuali, ya, ada pengecualian nih. Ya, kecuali indi di sini bermakna bukan punya, tapi di sisi.
di samping saya. Ya. Oh, Muhammadun indi. Indi Muhammadun atau Muhammadun indi. Si Muhammad ada di sisi saya. Si Salim ada sama saya nih. Ya, ada di rumah saya. Kita bahasanya orang Arab bilangnya Salim indi. Salim indi. Jadi si Salim ada di saya. Sodiki indi. Ya, teman saya ada di saya, ada di samping saya nih. Ada di rumah saya atau ada di kantor saya, kita bilang indi. Karena dia lagi ada di samping. Ya, kecuali itu bermakna seperti itu, maka boleh kita pakai kata indi. Ya, untuk yang berakal. Nah, oke, kita fokus ke ini. Ya, ini pertanyaannya Bu Iis ya. Nah, afwan. Pertanyaan Bu Iis ya, kalau dimengerti yang lain alhamdulillah. Kalau tidak nanti kita akan bedakan nanti. Ya, di sini ada perbedaan antara indah sama li. Ada di halaman 58. Ya, ada di halaman berapa? 58. Kita akan pelajari ini insya Allah. Nah, baik, soal akhir. Oke, nggak ada ya? Oke, tidak ada pertanyaan berarti nakhtatim ya. Ya, Bu Rika ada pertanyaan? Enggak? Tidak ada Pak, barusan ada telepon masuk, mohon maaf Pak. Oh, kasihan kalau nggak diterima. Ayo, sahih. Sahih. Naam, ahsan tilabas. Ini tadi indah, sampingnya indah. Yang mana? Oh, indahu. Indahu ini ya, afwan. Ini indahu ya, afwan, bentar. Ini indah. Oke, ini warna indaka indi. Oke. Indahu ya. Indahu, indaka, indi. Jadi urutan domir dalam bahasa Arab itu biasa dimulai dari orang yang tidak ada, kemudian orang yang kita ajak bicara, kemudian itu bicara. Saya. Ya. Saya. Kalau Indonesia nggak dibalik ya, saya, kamu, dia, ya gitu ya. Kalau Arab dia, kamu, saya. Nah, tapi itu nggak begitu juga ya. Maksudnya seperti itu biasanya diurut. Ya. Tapi nggak harus ya, nggak harus. Di situ nggak ada nggak ada filosofi ya, tapi mungkin filosofinya begitu ya, memperdulikan orang yang tidak ada dulu, orang depan, kemudian setelah itu prioritasnya terakhir adalah diri sendiri. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Nah, ya, semoga Allah berikan kita kefahaman ya dalam belajar bahasa ini, Lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Ya, Allah berikan kita kesabaran, istiqomah ya untuk senantiasa berjuang ya untuk benar-benar sungguh-sungguh mengambil ya manfaat sebesar-besarnya dari bahasa Arab ini. Baik. Amin. Kita tutup na'am bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Wafik barakallah Pak Ustaz. Baik, Anda tutup ya. Nah, Pak Ustaz.